Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran online YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan materi kuliah hidrologi, yaitu dengan pembahasan tentang polygon Thiessen. Adapun bahasan-bahasan atau pokok-pokok materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini itu meliputi tentang satu, pengertian polygon Thiessen, kedua, kegunaan dari polygon Thiessen, yang ketiga adalah cara penggambaran dan perhitungannya. Baik, kita mulai saja pembelajaran pada kesempatan ini. Secara pengertian, bahwa polygon Thiessen adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan bobot yang berpengaruh terhadap kedudukan atau letak relatif suatu titik dengan titik lainnya pada suatu wilayah yang diketahui garis batasnya. Atau dengan kata lain, polygon Thiessen adalah poligon yang batasnya akan menentukan area yang paling dekat atau berpengaruh terhadap suatu titik relatif terhadap semua titik lainnya. Bila dijelaskan dengan gambar, maka jika ini adalah suatu wilayah dengan batas tertentu, maka di dalamnya ada titik-titik. Misalnya di sini adalah titik A1, kemudian titik A2, titik A3, kemudian titik A4. Nah, kita akan mencari bobot dari masing-masing luas yang berpengaruh terhadap titik A1, titik A2, titik A3, dan titik A4. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau nanti setelah penggambaran, maka A1 itu bobotnya adalah yang berpengaruh adalah luas ini, luas yang dibatasi oleh garis merah ini dengan batas luarnya. Untuk A2 juga sama, jadi luas yang dibatasi oleh garis merah ini dengan baris batas luarnya. Begitu juga A3, garis batas merah dengan batas luarnya. Kemudian A4 adalah garis batas merah ini dengan batas luarnya. Kemudian kegunaannya apa polygon Thiessen? Metode polygon Thiessen ini banyak digunakan dalam analisis data hidrologi, khususnya untuk menghitung hujan rata-rata kawasan atau hujan rata-rata wilayah. Nah, prosedurnya seperti apa untuk membuat polygon Thiessen kemudian melakukan perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi hitungan polygon Thiessen dilakukan dengan cara pertama adalah menggambarkan stasiun hujan pada peta daerah yang ditinjau. Yang kedua, stasiun-stasiun tersebut dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan didapatkan bentuk-bentuk segitiga. Nanti akan kita lihat pada penjelasan gambar atau pembentukan polygon Thiessen. Yang ketiga adalah tiap-tiap segitiga itu kemudian dibuat garis beratnya, sehingga masing-masing garis berat dari segitiga tersebut akan bertemu pada suatu titik dan akan membentuk sebuah poligon yang mengelilingi tiap-tiap titik stasiunnya. Kemudian yang keempat, lalu luas poligon tersebut diukur, kemudian dikalikan dengan besarnya kedalaman hujan di tiap poligon, dan hasilnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan luasan total secara keseluruhan. Nah, itu kira-kira prosedur perhitungan polygon Thiessen. Nah, kita tinjau bagaimana membuat polygon Thiessen pada dua titik dengan dua titik di dalamnya. Yang pertama adalah jika ini adalah sebuah batas, misalnya adalah batas das. Kemudian ada dua buah titik tinjauan yang berupa stasiun hujan di titik A1 dan stasiun hujan di titik A2. Maka untuk menggambarkan polygon Thiessen ini sebagaimana prosedur yang sudah dijelaskan di bagian awal, pertama adalah kita menggambarkan garis lurus yang menghubungkan titik stasiun A1 dan titik stasiun A2 seperti ini. Ya. Setelah itu baru kita cari titik berat dari garis yang menghubungkan ini, yaitu garis yang warna biru ini. Kita cari titik beratnya. Nah, titik beratnya itu ada di titik tengah sini. Kemudian dari titik tengah ini kita tarik garis
tegak lurus dengan garis yang warna biru. Jadi garis merah ini kita tarik garis tegak lurus dengan garis yang warna biru. Kemudian setelah itu kita perpanjang garis ini sampai dia menyentuh batas-batas luarnya. Nah, seperti ini. Ini adalah polygon Thiessen-nya. Jadi untuk dua stasiun A1 dan A2, polygon Thiessen-nya ada dua ya. Ini adalah ini untuk A1. Kemudian di bagian sebelah kanannya adalah untuk A2. Jadi kalau kita gambarkan, daerah yang berpengaruh untuk stasiun A1 adalah daerah yang diasir warna abu-abu ini. Yang untuk A2 adalah yang warna putih seperti ini. Ini untuk polygon Thiessen dengan 2 titik. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan 3 titik? Nah, sama, saya punya gambar batas suatu daerah, batas yang sama. Kemudian ada 3 titik stasiun. Yang pertama adalah titik stasiun A1, titik stasiun A2, titik stasiun A3. Ya, tadi prosedurnya adalah saya menghubungkan garis-garis antara A1 dan A2 seperti ini. Kemudian dengan A1 dengan A3 seperti ini. Kemudian saya hubungkan lagi garis A2 dengan A3. Jadi akan terbentuk sebuah 3 garis ya. Kemudian dari ketiga garis ini saya tentukan letak titik beratnya. Jadi dari titik A1 dan A2 itu titik beratnya di tengah sini. Kemudian sama A2, A1 ke A3 ada di tengah sini. Kemudian ada di tengah sini. Jadi saya gambarkan untuk A1, A2 ini garis beratnya. Kemudian dari A1 ke A3 saya gambar garis beratnya dari tengah sini. Jadi kalau saya tarik dari garis tengah sini kemudian ke sana, dia akan ketemu di satu titik dengan garis yang sebelumnya saya bentuk. Kemudian di A3 juga saya tarik garis beratnya juga di titik sini. Ya. Jadi sudah terbentuk 3 buah poligon yang mempunyai pengaruh terhadap A1 ini, kemudian A2 yang ini, kemudian A3 di bagian bawahnya sini, dari garis batas merah sini ke batas luarnya. Ini untuk penggambaran polygon Thiessen dengan 3 buah titik stasiun. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan 4 titik stasiun? Kita lihat di bagian slide selanjutnya. Ini ya. Sama dengan batas das seperti ini atau batas wilayahnya yang seperti tergambar. Kemudian ada stasiun A1, stasiun A2, kemudian stasiun A3 dan stasiun A4. Nah, ke 4 titik ini kita hubungkan masing-masing dari A1 garisnya garis lurus A1 ke A4, kemudian dari A1 ke A2 ke A4. Kemudian saya hubungkan lagi A2 ke A3. Kemudian saya hubungkan lagi A3 ke A4. Lalu setelah itu saya cari titik beratnya di masing-masing garis ya. Dari A1 A2 adalah ini titik beratnya. Kemudian dari A1 ke A4 saya buat garis titik beratnya adalah ini. Kemudian saya buat garis berat yang melalui A4 dan A3 ini. Kemudian saya buat garis berat lagi yang melalui titik A3 dan A2 ya, A2 dan A3 itu seperti ini. Kemudian dari titik pertemuannya, kemudian saya tarik garis tegak lurus dengan A24 yang melalui 2 titik pertemuan ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, batas-batas ini merupakan batas-batas daerah atau wilayah yang berpengaruh terhadap A1. Kemudian yang di sebelah sini A2, kemudian yang di sebelah sini A3. Kemudian yang di bawahnya ini dari garis merah ke batas luarnya adalah A4. Ya, kalau saya asir ini adalah daerah yang berpengaruh terhadap titik stasiun A1. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya ada 5 titik? 5 titik, kita menggambarnya seperti apa? Misalnya ini adalah batas wilayahnya. Kemudian saya dari batas wilayah ini saya ada 5 titik stasiun hujan. Yang pertama titik stasiun A, kemudian titik stasiun B, kemudian titik stasiun C, kemudian titik stasiun D, dan yang terakhir adalah titik stasiun E.
Nah, seperti hal yang sama, saya hubungkan semua titik-titik ini dengan garis putus-putus. Ya, yang pertama A ke B, saya buat garisnya. Kemudian A ke C, ini garisnya seperti ini. Kemudian B ke C, garis putus-putusnya seperti ini. Lanjutnya adalah B ke D, ini. Kemudian lanjut B ke E, ya. Kemudian lalu dari garis C ke D, kemudian dari D ke E. Nah, kemudian lanjutnya adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, di contoh-contoh awal, saya cari garis beratnya di masing-masing garis yang menghubungkan titik AB, AC, BC, CD, BD, DE, dan BE, ya. Jadi ini garis beratnya yang menghubungkan dari AB, kemudian dari AC ini, kemudian dari pertemuan sini saya taruh di titik beratnya BC seperti ini. Kemudian dari sebelah CD saya tarik garis beratnya bertemu di satu titik sini. Selanjutnya adalah saya tarik dari titik pertemuan ini ke garis beratnya. Ini tegak lurus, ya. Tegak lurus garis BD, maka akan seperti ini hasilnya. Lalu dari titik B ke E, dari titik sini saya cari titik beratnya, tegak lurus saya hubungkan sampai dia ketemu di titik sini. Selanjutnya yang terakhir adalah dari titik sini ke arah titik berat, ya. Syaratnya adalah ini tegak lurus. Jadi masing-masing garis merah ini akan tegak lurus pada garis putus-putus. Nah, ini adalah daerah-daerah yang berpengaruh terhadap titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, ini kalau saya lihat bahwa daerah yang diarsir warna kuning ini adalah daerah yang berpengaruh terhadap stasiun di titik A. Nah, ini dari 5 contoh yang sudah saya sampaikan adalah bagaimana cara kita menggambar polygon Thiessen pada suatu wilayah dengan batas yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya adalah kita coba masuk ke contoh perhitungannya seperti ini. Ini ada batas yang dibatasi, daerah yang dibatasi dengan garis batasnya, misalnya das. Kemudian di dalamnya ada stasiun hujan A, di mana tercatat pada stasiun hujan A itu ketebalan hujan atau curah hujannya 22 mm. Kemudian di titik stasiun B tercatat curah hujannya 28 mm. Kemudian di titik C itu ketebalan hujannya adalah 30 mm. Kemudian di titik D ini 25 mm. Dan kita diminta untuk di sini diminta untuk berapa hujan, menghitung hujan rata-rata wilayah yang terjadi di batas wilayah das ini, ya. Jadi ada 4 stasiun yang ada di wilayah das ini. 3 stasiun berada di dalam wilayah das, 1 stasiun ada di luar das tapi dia jaraknya masih relatif dekat dengan batas luar dasnya. Nah, kita diminta untuk menghitung curah hujan rata-ratanya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah sama tadi kita menggambarkan dulu polygon Thiessen-nya. Nah, ini garis AB saya hubungkan, kemudian garis AC juga sama saya hubungkan dengan garis putus-putus. Kemudian BC juga sama saya hubungkan. Kemudian dari BD juga sama saya hubungkan dengan garis putus-putus. Lalu yang terakhir adalah garis dari titik C ke titik D saya hubungkan dengan garis putus-putus. Di antara 4 garis ini kemudian saya cari garis beratnya di masing-masing garis AB, AC, garis BC, BD, dan CD. Nah, seperti ini untuk AB. Kemudian dari ini tegak lurus, ya. Kemudian ini tegak lurus garis AC, kita ketemu di titik sini. Ini adalah titik beratnya. Kemudian dari titik sini ke titik berat ABC secara tegak lurus kita akan dapat garis ini, garis pembaginya. Lalu dari sini saya cari ke BD, ya. Ini tegak lurus.
Kemudian dari titik sini juga sama, saya tarik garis tegak lurus yang melalui garis putus-putus ini sampai dia memotong di bagian batas dasnya. Nah, ini adalah luas pengaruhnya. Jadi luas pengaruh untuk stasiun A adalah garis ini, garis yang merah ini sampai batas luar dasnya. Garis pengaruh B adalah dari sini ke sini, kemudian ke sini sampai batas luar di bagian sebelah kirinya. Kemudian batas C adalah ini, kemudian ke sini sampai ke sini, kemudian ditutup pada batas luar dasnya di sebelah kanan. Kemudian yang D adalah ini, ya, sampai dengan batas dasnya di bagian sebelah atas. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita menghitung luasnya berapa untuk masing-masing segmen ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah saya hitung, misal saya dapat hitungannya, ternyata luas A-nya ini, luas yang berpengaruh terhadap stasiun A adalah 50 km persegi. Ya. Kemudian di B ada 53 km persegi, ini luas ini 53. Kemudian di C 41 km persegi. Kemudian di D dapatnya 20 km persegi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menghitung luasnya? Nanti perhitungan luasnya kita bisa pakai bantuan software dari AutoCAD. Jadi kita gambarkan dulu poligon-poligonnya ini, kemudian garis-garisnya ini kita gambar, kemudian nanti kita hitung berapa luasannya ini dengan bantuan software AutoCAD. Ya. Lalu setelah dapat ini, maka saya masuk ke rumusnya, bahwa tadi polygon Thiessen adalah jumlah dari komponen yang ada di titik A dikali dengan luasnya, ditambah dengan komponen yang ada di B dikali luasnya, kemudian komponen yang ada di C dikali dengan luasnya, ditambah dengan komponen yang ada di D dikali dengan luasnya, dibagi total luas keseluruhannya, yaitu luas ini ditambah luas B ditambah luas C dan ditambah luas D. Jadi kalau dirumuskan seperti ini, ya. Jadi luas 1 dikali P-nya, curah hujan di titik 1 ya, atau titik A. Luas 2 dikali curah hujan di titik 2 atau titik B. Selanjutnya sampai dengan luas N dikali stasiun hujan pada titik N dibagi dengan luas totalnya. Nah, kita masukin angka-angkanya, ya. Jadi seperti ini, 50 kali 22, nanti bisa dicek di gambarnya yang sebelumnya. 22 adalah curah hujannya untuk stasiun A, kemudian 50 adalah luasnya, luas yang berpengaruhnya terhadap stasiun A, ditambah dengan 28 dikali 37 sama ya, ditambah dengan 30 kali 41 ditambah dengan 20 kali 25. Yang 25 ini adalah curah hujannya, kemudian luasannya adalah 20 km persegi. Kemudian dibagi dengan penjumlahan dari luas totalnya ini, 50 ditambah 37 ditambah 41 ditambah dengan 20. Nah, hasilnya itu kalau kita hitung hujan rata-rata wilayah di daerah yang kita tinjau tadi adalah 3.866 dibagi 148, itu sama dengan 26,12 mm. Nah, ini adalah cara kita menghitung dari curah hujan rata-rata dengan cara polygon Thiessen. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.